Perhatian, video ini akan menyinggung beberapa pihak. Kami meminta maaf untuk itu. Bukan maksud kami untuk menyinggung orang lain. Kami hanya berusaha untuk taat kepada bimbingan Roh Tuhan yang memberi hikmat ini, dan kami mengetahui ini adalah berasal dari Roh-Nya. Anda dapat menolak hal ini, itu adalah hak Anda, atau Anda dapat menerima hal ini. Bagi kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita percaya jika apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Alkitab merupakan buku sejarah dari penciptaan dunia, awal mula manusia, serta datangnya Sang Juru Selamat ke dunia. Sampai pada waktunya bumi akan berakhir, tertulis dengan sangat jelas. Kitab Kejadian 1 ayat 26-28 menulis, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di kitab Kejadian tertulis jelas bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan merupakan kehendaknya untuk manusia memiliki keturunan. Apakah kita memiliki hak untuk mengakhiri sebuah kehidupan yang dititipkan kepada kita? Banyak perdebatan secara medis mengenai apakah yang dimaksud janin yang sudah memiliki kehidupan. Ada yang berkata 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 9 bulan. Kita percaya bahwa jika sudah terjadi pembuahan dan menjadi janin, itu adalah manusia yang memiliki roh dan merupakan ciptaan Tuhan. Bagi kita yang berpikir untuk melakukan aborsi, berpikirlah kembali secara baik-baik dan pikirkan konsekuensinya. Meskipun ada beberapa kejadian yang mungkin sangat sulit untuk merawat sang bayi jika dilahirkan ke dunia ini nanti, tetapi mintalah kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kecukupan. Bagi kita yang telah melakukan aborsi, segeralah bertobat dan putuskan segala kutuk dari aborsi tersebut. Banyak orang yang telah melakukan aborsi memiliki dampak yang mereka tidak bisa lihat di kehidupan mereka di kemudian hari. Ada yang tidak bisa punya anak lagi, ada yang selalu keguguran, ada yang bayi selanjutnya yang dikandung keguguran, dan banyak hal-hal yang tidak terlihat secara mata dunia ini yang terjadi kepada orang yang melakukannya. Tetapi di dunia spiritual, banyak hal yang terjadi. Ini semua dapat dilihat dengan mata rohani. Aborsi adalah sebuah fakta dan perjanjian kematian yang dibuat antara seorang ibu dan dokternya. Pada saat itu terjadi, anak yang belum terlahir itu dibunuh dan nyawanya diberhentikan. Pekerjaan kematian dan satanik telah dilakukan. Itu telah menjadi kutuk generasi karena altar demonik atau iblis telah didirikan. Orang tua yang melakukan aborsi telah terikat di altar tersebut, dan juga keturunan masa depan mereka akan terikat di altar tersebut. Generasi berikutnya akan melakukan kembali praktik aborsi, dan keturunan yang perempuan akan mandul dan tidak dapat memiliki anak jika tidak ada pertobatan dan kutuk tidak dipatahkan. Mengapa hal itu terjadi? Karena Alkitab berkata, anak-anak adalah pemberian dari Tuhan, dan saat nyawa anak diaborsi di dalam rahim, dengan aksi itu kita berkata kepada Tuhan Sang Pencipta, "Saya tidak mau menerima pemberianmu. Saya menolak pemberianmu." Itulah kebenarannya. Kembali,
kami tidak bermaksud untuk menyinggung. Kabar baiknya ialah, dengan pengalaman hidup baru, pertobatan, penyesalan, pengakuan dosa, Tuhan akan memulihkan semuanya. Tuhan menyelamatkan semua. Dan untuk anak yang diaborsi, mereka akan ada bersama Bapa di sorga, menunggu orang tuanya dan tentunya dapat bertemu kembali pada saat orang tuanya berpulang ke sorga. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan, dan Alkitab berkata, Ia akan memulihkan segala hal. Tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 20. Tuhan menyediakan jalan keluar untuk mereka yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan dokter yang melakukan aborsi? Alkitab juga dengan jelas menjelaskan itu. Dia telah mendirikan sendiri altar demonik pembunuhan di dalam garis keturunan keluarganya. Dia mengikat anak dan keturunannya ke altar tersebut, baik secara sadar maupun tidak, karena semua hal mengikuti hukum spiritual, bukan pengertian logika manusia. Tuhan akan melakukan apa yang difirmankannya. Aku memperhatikan apa yang aku firmankan untuk melakukannya. Jadi, itu berarti kutuk generasi pembunuhan dan keinginan untuk membunuh akan turun ke bawah anak dan keturunan dokter itu sampai minimum 4 generasi. Tuhan tidak untuk dipermainkan. Dia berkuasa atas segala keadaan. Dia memiliki hukum yang kekal, dan Dia adalah Sang Pencipta, yang artinya hanya Dia seorang diri yang memberi kehidupan, dan Dia juga yang mengambilnya. Itulah posisi Tuhan. Lalu, apakah ada harapan untuk dokter tersebut yang sudah masuk dalam perjanjian iblis tersebut? Tentu saja. Dengan pertobatan dan penyesalan, lahir baru dan berhenti melakukan aksi tersebut. Kutuk generasi harus dipatahkan dari semua yang terlibat, karena jika tidak, semua anak dan keturunannya akan terdampak sampai minimum 4 generasi. Jadi, Anda berpikir untuk melakukannya? Pikirlah kembali. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi, serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.